warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita rasakan pada subuh ini, kata yang paling layak untuk kita lupaskan adalah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Karena bagaimanapun Allah tak pernah berhenti sedetik pun memberikan nikmat kepada kita. Maka sebagai hambanya pun kita sedetik pun takkan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah. Maka terkadang kita merasa ada sesuatu yang tidak kita sukai, padahal mungkin itu adalah kebaikan untuk kita. Maka apapun yang kita dapatkan, kata yang layak untuk kita ucapkan adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man shalla subha fi jama'atin ka'annama shallal laila kullaha. Barang siapa melaksanakan salat subuh berjamaah, seakan-akan dia melaksanakan salat semalaman. Maka subuh ini kita hadir untuk melaksanakan salat berjamaah. Maka ketahuilah itu semua untuk kebaikan kita sendiri. Karena Allah tidak butuh dia dengan pengabdian kita. Yang butuh untuk beribadah itu kita, bukan Allah. Karena dengan ibadah ini hidup kita akan teratur. Karena dengan ibadah inilah dunia kita akan terasa nikmat. Karena dengan ibadah ini jugalah akhirat kita akan selamat. Jangan pernah kita berpikir kalau saya tidak solat maka kekuasaan Allah akan berkurang. Itu takkan pernah terjadi. Yang pada intinya adalah yang butuh pada solat itu kita, bukan Allah yang butuh untuk solat. Baik, subuh ini kajian saya mungkin bisa dilihat di slide. Saya ketika ditanya panitia apa yang mau dibahas, saya bilang agak dianehkan saja kajiannya ini supaya tak sama dengan yang lain. Karena saya tak tahu ustaz-ustaz yang lainnya bahas yang apa. Supaya jangan sama, jadi izinkan saya untuk mengupas masalah pernikahan saja. Tapi kajian pernikahan ini babnya banyak sekali. Mulai dari hukum-hukumnya, mulai dari maqasidnya, mulai dari segala macamnya. Mulai dari perkenalannya, pertunangannya, baraleknya, akad nikahnya, sampai kepada tolaknya, semua segala macam terlalu banyak. Dan saya dapat jatah ini mungkin 3 pertemuan di Ramadan ini, maka mungkin saya pilih-pilih saja pembahasannya kira-kira yang pokok-pokoknya saja. Mungkin lebih nanti kita banyak kaji di tanya jawab. Baik, judulnya ini adalah di pertemuan pertama ini kita bahas dulu kira-kira tujuan pernikahan itu apa. Atau nanti dari kita mengenal tujuan pernikahan ini, di sini letak inti pokoknya. Dari sini juga kita tahu kapan kita baru boleh minta cerai. Karena hari ini mohon maaf ibu-ibu jangan marah sama saya. Hari ini kasus perceraian di tempat kita 60%-nya ibu-ibu minta diceraikan atau gugat cerai. Gara-garanya gaji ibu-ibu yang PNS sekarang udah lebih besar dibandingkan bapak-bapak. Jadi mapan ekonomi terjadi banyak perceraian. Ini fenomena ini. Sebenarnya banyak fenomena-fenomena lain. Ini contoh saja. Artinya tujuan pernikahan itu perlu diluruskan. Baik kita yang belum menikah ini, ataupun kata panitia tadi kita yang mau menikah lagi. Itu perlu kita untuk dalami betul. Karena bagaimanapun terkadang kita di awal pernikahan ini menggebu-gebu nih. Tetapi di pertengahan pernikahan ini udah 10 tahun usia pernikahan, lupa tujuan pernikahan itu apa. Maka terkadang orang menganggap nikah ini cuma melampiaskan hawa nafsu saja. Sehingga cinta dia dengan istrinya hanya ketika istrinya masih cantik saja.
Ketika istrinya sudah mulai tak cantik atau bapak pun dah mulai tak ganteng lagi, hilang rasa cintanya itu. Kenapa? Karena di pertengahan jalan lupa tujuan pernikahan itu sebenarnya apa. Maka kita pahami dulu tujuan pernikahan ini. Saya mulai pembahasan saya dengan syariat menikah ini bagaimana. Supaya kita paham dulu kira-kira awal mulanya pernikahan itu prosesnya bagaimana. Siapa yang pertama kali menikah? Memang di dalam Al-Quran tak disebutkan apakah Nabi Adam dengan nenek kita Hawa ini menikah atau tidak. Tetapi di dalam Al-Quran diceritakan bahwa anak-anak Nabi Adam itu sudah diperintahkan untuk menikah. Hanya saja anak-anak Nabi Adam, Allah kurniai Nabi Adam ini anak-anak yang kembar. Untuk memperbanyak mungkin hikmahnya agar cepat banyak manusia berkembang, maka anak cucu Nabi Adam, anak-anak Nabi Adam itu banyak yang kembar. Di antara yang kembar itu adalah Qabil, saudari kembarnya bernama Labuda. Qabil laki-laki, Labuda perempuan. Habil, anak Nabi Adam juga punya saudari kembar namanya Iklimah. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah, tetapi saudara kembar saudara kembar Qabil ini lebih cantik dibandingkan saudari kembarnya Habil. Tetapi mereka harus kawin silang, enggak boleh Qabil menikah dengan kembarnya, tak boleh. Habil menikah dengan kembarnya juga enggak boleh, mesti disilang. Qabil mesti menikah dengan saudari kembarnya Habil, Habil juga boleh menikah dengan saudari kembarnya Qabil. Nah, gara-gara cinta inilah pertama sekali pembunuhan terjadi, di mana Qabil membunuh adiknya karena dia lebih mencintai saudari kembarnya dan dia tak suka dinikahkan dengan saudari kembar saudaranya. Terjadi cekcok sampai-sampai Allah menunjukkan bagaimana sebenarnya yang Allah inginkan. Qabil karena dia seorang berkebun, dan Habil kerjaannya Habil berkebun sedangkan Qabil ini beternak, maka Allah sudah buktikan bahwa yang Allah terima itu adalah ternaknya Habil. Artinya inilah proses pertama sekali Allah menyuruh untuk menikah, dan itu pun berakhir dengan pembunuhan, di mana Habil dibunuh oleh saudara kandungnya Qabil dengan rasa iri gara-gara cinta yang pertama tadi. Yang kedua, kita melihat coba bagaimana proses pernikahan. Maka kalau hari ini kita melihat banyak pembunuhan gara-gara percintaan, itu sebenarnya itu hal yang lama sudah terjadi. Jadi bukan hal yang baru lagi. Nah, coba kita lihat proses pernikahan. Proses pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Biadab sekali. Mereka mengenal istilahnya nikah syighar. Nikah syighar itu begini saja. Saya punya anak perempuan cantik, kemudian ada teman saya punya anak perempuan cantik, tinggal sepakat saja. Gimana kalau anak kamu kasih ke saya, anak saya ambil sama kamu. Begitu saja proses pernikahannya. Ini di Arab jahiliyah ini. Tidak menghormati perempuan sedikit pun, tak dihormati. Ada lagi proses pernikahan namanya nikah al-muqt, nikah warisan. Kalau seandainya biasanya mereka ayahnya punya banyak istri-istri, baik yang muda yang tua punya banyak istri. Maka begitu ayahnya meninggal, dia buka bajunya, dia lempar kepada ibu tirinya yang dia sukai. Siapa yang kena nanti, ibu tiri yang dia sukainya harus menjadi istri dia. Namanya istri warisan dari bapak. Biadabnya. Ada lagi nikah istibdha. Itu lebih luar biasa.
Ada misalkan panglima perang, orang-orang hebat, orang-orang kaya misalkan. Saya punya istri tapi saya orang biasa-biasa saja. Karena saya ingin dapat keturunan dari benih orang-orang hebat. Saya bilang sama istri saya, "Dek, kamu malam ini ke rumah si Anu sajalah kamu tidur. Biar kamu hamil dari benih dia." Padahal itu istri dia itu. Nah, itu biadabnya orang dulu. Ada lagi lebih biadab lagi. Kalau perempuan mau menikah, itu namanya ditulis dan diumumkan. Si perempuan ini sudah siap menikah, sekarang giliran laki-laki boleh mendaftar. Yang mendaftar itu bukan sedikit, mau 30 orang diterima semuanya. Tapi yang bahayanya itu nanti, siapa yang akan menjadi suaminya? 30 orang ini boleh menggilir perempuan yang 1 orang tadi. Sampai kapan? Sampai hamil. Nanti kalau udah hamil stop, nggak boleh lagi. Nanti udah lahir anak, disitulah ditentukan ke siapa bapaknya yang paling mirip. Kayak rambutnya, keritingnya lebih cocok ke sini nih. Berarti dialah bapaknya. Otomatis dia jadi bapaknya, dia juga jadi suami dari perempuan tadi. Itu kebiadaban pernikahan sebelum Islam datang. Datang Islam, Rasulullah menjadi Rasul, di sanalah mulai penghormatan besar-besaran untuk perempuan. Bahkan Rasulullah SAW menikah bukan kepada orang gadis pertama sekali. Pertama sekali Rasulullah menikahi seorang janda. Yang kata orang usia jandanya itu 40. Kalau saya bilang itu bukan 40. Anak Khadijah itu 6 orang bersama Rasulullah. Masa orang dalam 40 bisa dapat anak 6 orang? Kan mustahil rasanya itu. Jadi di banyak buku juga dijelaskan bahwa beda usia Rasulullah dengan Khadijah itu berkisar antara 3 tahun sampai 5 tahun saja. Berarti kalau Rasulullah 25, kisaran usia Khadijah itu cuma 28. Bukan 40. Bayangkan perempuan 40 kok bisa melahirkan 6 orang anak. Ini cuma analisanya saja. Dan di buku-buku para ulama terdahulu juga banyak. Cuman yang beredar di tengah masyarakat kita, usia Bunda Khadijah itu usianya 40. Nah, itu proses pernikahannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, lalu kita lihat coba, disinilah setelah Rasulullah menjadi Rasul, turunlah ayat-ayat untuk memerintahkan menikah. Di antaranya surat Az-Zariyat 49, juga surah An-Nisa ayat 3. Maka ayat-ayat ini memerintahkan kita untuk menikah dan melarang kita untuk membujang. Maka kalau seandainya ada orang hari ini karena dia sibuk di dalam masjid sehingga dia lupa untuk menikah, itu tak benar. Agama kita menyuruh kita untuk menikah secepat mungkin kalau bisa menikah. Imam Syafi'i begitu lihat anaknya mandi wajib langsung dinikahkan semuanya. Kalau kita sekarang kan luar biasa. Menikah itu banyak betul syaratnya, harus begini, harus begitu, sudah punya pekerjaan segala macam. Sehingga apa? Sehingga terjadilah perzinahan. Terjadilah pacaran-pacaran di tengah jalan. Itu akibat apa? Akibat kita melama-lamakan pernikahan. Bahkan kadang kita anak perempuan kita mau menikah pun dilamar orang, kita tunda, padahal itu tak boleh. Kalau seandainya laki-laki sudah datang ke rumah dan kita suka dengan agamanya, nikahkan dia. Jangan lupa masih sekolah. Kira-kira dia cocok untuk nikah, nikahkan, jangan ditunda-tunda. Kata Rasulullah ada 3 hal yang tak boleh ditunda. Solat, kalau sampai waktunya solat. Hutang, kalau dah punya uang bayar. Yang ketiga anak gadis, kalau dari lamar sama laki-laki kamu rela dengan agamanya, nikahkan. Jangan tanya dulu kamu gajinya berapa. Kan udah Allah ajarkan. Yang pertama sekali dihitung di hari kiamat adalah solatnya. Baru dia bisa nanti lulus semuanya. Ini kan ajaran Allah. Artinya kalau seandainya Allah menseleksi seseorang solatnya, maka kita sebagai manusia pun seleksi kita terhadap seseorang juga solatnya. Kita mau ingin mencari pembantu rumah tangga, cari asisten rumah tangga, tanya solatnya. Kita cari karyawan untuk kerja di kedai kita, tanya solatnya. Cari menantu pun solatnya yang ditanya. Aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau dia udah solat, pasti dia benar orangnya, itu janji Allah itu. Kita mau mana? Menantu kaya, tapi anak kita disiksa sama dia. Jangankan anak kita,
Tuhan saja berani dilawan sama dia, tak solat. Tapi kalau udah solat, dia miskin pun anak kita, tapi dia bahagia hidupnya, tentram dengan suaminya. Itu yang paling penting dalam rumah tangga. Nanti kita lihat tujuan pernikahan itu apa. Maka membujang itu dilarang dalam agama kita. Memperlama menikah pun dilarang. Sampai-sampai ada 3 orang datang ke rumah Rasulullah. Di antara yang 3 orang ini mengatakan bahwa dia ahli ibadah dan dia tidak mau menikah. Marah Rasulullah. Kata Rasulullah, aku orang yang lebih baik dari kamu. Aku menikah, kata Rasulullah. An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak mau menjalankan sunnahku falaysa minni, maka bukanlah dia golonganku. Nah, sekarang kita lihat kira-kira apa yang disebut sebagai nikah itu. Dari sini nanti kita bisa paham. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, nikah itu adalah sebuah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dengan hak-hak dan kewajiban. Coba kita ambil satu-satu kata kunci daripada definisi ini. Yang pertama, kata kuncinya adalah akad. Ini yang terpenting. Akad itu apa? Akad itu adalah kesepakatan. Tetapi lafaz akad itu juga tak boleh dimain-mainkan. Kalau kita nikah ini, Bu, ya Allah, banyak kali main-main. Dari kuahnya pun main-main juga, sampai ke saksi-saksinya pun main-main juga. Nikah itu gampang saja. Saya datang ke rumah bapak, kemudian saya bawa 2 orang laki-laki. Laki-laki ini benar orang yang saya bawa ini. Lalu bapak nengok karena saya pakai peci alim. Bapak bilang, "Dek, kamu imam masjid ya? Kamu sholat iya? Kamu mau gak nikah dengan anak saya, perempuan saya?" "Ya mau, Pak." Ada yang nyaksikan 2 orang, udah jadi nikah. Alat mahar itu tak mesti disebutkan. Nikah itu sederhana kalau secara lafaznya. Nah, adapun KUA itu mereka cuma administrasi saja. Maka sebagai saksi, kalau bapak nanti disuruh saksi menikah, sah-sah, bilang sah saja. Ini diperlama lagi, oh tak satu napas, ulang lagi. Apa lagi? Oh ini tadi ada hurufnya yang salah, ulang lagi. Ini gara-gara akhirnya apa? Sampai 10 kali kadang tak selesai. Oh ambil teh manis, suruh minum teh manis dulu, apanya nih, mencalon laki-lakinya nih. Gemetaran badannya, apa tak gemetaran dia? Orang menghalalkan anak orang, habis itu dimain-mainkan, maka gemetar ya badan dia. Walaupun 3 kali, 4 kali dia nikah, pasti gemetaran ini. Maka akad itu bukan hal yang dimain-mainkan. Nah, apa makna akad itu? Makna akad itu kan ada ijab, ada qabul. Ijab itu artinya menyerahkan, qabul itu artinya menerima. Apa yang diserahkan? Apa yang diterima? Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Lalu laki-lakinya bilang, aku terima. Yang diserahkan itu adalah tanggung jawab. Beda tanggung jawab seorang ayah terhadap anak laki-laki dan perempuan. Tanggung jawab ayah terhadap anak laki-laki sampai kapan? Sampai anak laki-laki itu sudah bisa berdiri sendiri, dah lepaskan dia. Kira-kira kalau udah usianya balik, udah bisa dia dilepaskan, lepas tanggung jawab orang tuanya. Tapi kalau anak perempuan, tanggung jawab seorang ayah terhadap anak perempuan sampai anak perempuan itu menikah. Maka selama anak perempuan itu belum nikah, berapapun usianya, maka tanggung jawab ayahnya lah untuk menafkahinya. Tanggung jawab ayahnya lah untuk menyuruh dia sholat. Tanggung jawab ayahnya lah mengajarkan dia tentang agama ini. Nah, itulah yang diserahkan ketika akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku, aku terima. Apa yang diterima? Yang aku terima itu adalah tanggung jawabmu sebagai seorang ayah. Sekarang itu jatuh kepadaku sebagai seorang suami. Itu maksud daripada akad nikah. Maka setelah menikah, perempuan itu mesti lebih patuh kepada suaminya daripada ayahnya. Karena tanggung jawab kepada ayahnya nanti ada kewajiban lain. Kewajiban untuk berbakti sama orang tua. Tetapi perkara mana yang harus dia dulukan, dia mesti mendahulukan suaminya. Karena kewajiban seorang ayah tadi itu sudah dilimpahkan kepada seorang suami. Kecuali bercerai nanti. Kalau bercerai itu balik lagi. Baik kepada ayahnya. Kalau ayahnya sudah meninggal,
balik kepada kerabat yang paling dekat. Itu makna daripada pernikahan. Maka jangan akad nikah itu. Maka ketika ada khutbah nikah itu dijelaskan mestinya. Ini kadang khutbah nikahnya pakai bahasa Arab semuanya. Kadang orang mempelai itu nggak ngerti dia. Kuahnya dibacanya bahasa Arabnya semuanya. Akhirnya entah apa pesannya tak dipahami. Padahal mesti dijelaskan. Akad nikah itu begini. Fungsinya ini. Apa yang dimaksud dengan akad nikah. Itu yang terpenting. Maka ketika kita menyebut akad nikah. Setelah terjadi akad nikah. Semua hidup itu berubah. Yang tadinya kita santai-santai saja karena tak punya tanggung jawab, begitu menikah, laki-laki punya tanggung jawab dan perempuan tadi pun akhirnya punya tanggung jawab. Nanti kita lihat apa hak dan kewajibannya. Nah, itu dia makna dari akad nikah yang kita tak boleh lupa itu. Sampai kapan pun kita tak boleh lupa itu. Karena itulah kata kuncinya. Yang kedua, mestilah ada laki-laki dan perempuan. Hari ini kenapa ini saya bahas? Karena hari ini LGBT berusaha untuk melegalkan pernikahan sejenis di negara kita ini. Tidak ada sejarahnya di dalam agama kita laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan nikah perempuan. Nanti kalau seandainya itu terjadi, ya bagaimana Allah mengazab kaum Lut, itulah yang akan Allah azabkan kepada kita. Maka dalam agama kita tidak ada jenis kelamin ketiga, tidak ada. Yang ada adalah fitrah kita sebagai manusia, laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki. Hari ini sedang diupayakan bagaimana caranya biar nikah sejenis itu legal di tempat kita. Maka kita yang mesti mawas diri. Itu kata kuncinya. Nah, kata kunci yang ketiga dan keempat adalah ada hak-hak dan ada kewajiban-kewajiban di dalam pernikahan itu. Nah, lalu apa tujuan pernikahan? Tujuan pernikahan ini ayatnya sudah dikenal betul ini. Hampir setiap pernikahan ayat ini dibacakan. Wa min ayatihi, di antara kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ternyata tanda-tanda kekuasaan Allah itu apa? An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ia menciptakan dari dirimu pasangan hidup. Apa maksudnya? Istri kita itu, Pak, itu tanda-tanda kebesaran Allah walaupun bentuknya kecil. Apalagi bentuknya besar. Jadi kalau seandainya orang paham, oh ternyata istri saya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dia tak akan sepelekan istrinya. Ini tiap kali menikah ayat ini dibacakan, cuma lewat aja ayat ini. Qorinya membacakan ini, khatibnya pun membacakan ayat ini. Padahal dari ayat penggalan pertama saja, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dia menciptakan untukmu itu pasangan hidup. Jadi kalau seandainya seorang suami tahu dia, oh istri saya ini tanda-tanda kebesaran Allah, mungkinkah dia menyepelekan istrinya? Enggak mungkin. Seorang istri juga ketika dia tahu, oh suami saya ini adalah kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tak mungkin dia tak hormati suaminya. Maka ayat ini kadang sering kita baca, tapi kita lewatkan saja. Maka tujuan pernikahan itu adalah bagaimana kita melangsungkan pernikahan itu demi untuk membesarkan kekuasaan-kekuasaan Allah di permukaan bumi ini. Apa tujuan pernikahan? Litaskunu ilaiha. Atau kalau bahasa kitanya sakinah. Agar kamu merasa tentram dengan pernikahan itu. Ini artinya apa? Tujuan pertama menikah itu adalah terciptanya rasa tentram di dalam diri kita. Orang kalau yang belum menikah, pergi sana, pergi sini, pulang jam segini, pulang jam segitu, uang hambur sana sini, hidup tak tenang. Maka setelah menikah akan datanglah rasa ketenangan di dalam diri. Kenapa? Karena hidup sudah mulai teratur. Pulang tidak lagi larut malam. Kenapa? Karena ada istri di rumah yang menjadi tanggung jawab. Itu yang disebut sebagai sakinah. Maka sakinah itu ada 3 makna. Yang pertama makna sakinah itu adalah ta'liful qulub, hati saling terkait antara suami dan istri. Itu makna sakinah yang pertama. Adanya sudah koneksi antara dua hati. Hati suami merasa terikat dengan hati istrinya. Itu disebut sebagai sakinah. Artinya apa? Kemanapun dia pergi, hatinya tetap berada di rumahnya. Kenapa? Karena hatinya itu
ada di sama istrinya, perasaannya setiap hari itu teringat istri terus. Pergi pun dia bekerja, yang diingatnya istrinya, sehingga dia tak macam-macam. Itu yang disebut sebagai sakinah. Ada ketentraman hati, keterikatan antara perasaan suami dan perasaan istri. Itu disebut sebagai sakinah. Kita yang sering mendoakan orang nih, semoga bapak dan ibu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa sakinah itu? Yang pertama adalah keterikatan dua hati. Yang kedua adalah tamilu ilaiha. Ada kecenderungan hati kepada istri. Kecenderungan kita sama istri terus. Meskipun kadang, Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini sebelum menikah kita merasa istri kita lah yang paling cantik. Itu cemana pun bentuk bini kita, pasti kita bilang istri kita yang paling cantik sebelum menikah. Tapi setelah menikah, tidak ada orang yang lebih buruk dari istri kita. Itu kodratnya tuh. Pasti nanti lihat cewek yang lain lebih cantik dari istri kita. Tengok yang lain lagi lebih cantik dari istri kita. Seakan-akan tidak ada satu pun yang lebih cantik dari istri kita. Itu kapan? Itu setelah nikah. Itu kodratnya itu. Maka saya tertegun sekali ketika membaca, ada seorang murid bertanya sama syekhnya, "Syekh, kok sebelum nikah dulu saya merasa istri saya yang paling cantik. Tapi begitu lama saya menikah ini, saya tengok istri saya ini tak ada bisa diimbanginya perempuan-perempuan lain. Pasti saya kalau lihat perempuan lain, saya rasa lebih cantik daripada istri saya." Kata syekhnya apa? "Kamu nikahi pun semua perempuan yang ada di dunia ini, anjing lebih cantik dari istrimu," katanya. Itu jawaban saya luar biasa. Kalau seandainya kamu nikahin semua perempuan yang ada di permukaan bumi ini, nanti ujung-ujungnya anjing pun lebih cantik dari istrimu, kamu rasa. Artinya apa? Di sana ada dorongan setan. Ketika kita menikah itu, yang pertama kita merasa istri kita cantik. Setelah kita menikah, setan terus menggoda, mengatakan istrimu tak cantik. Itu terus digoda oleh setan. Agar apa? Agar kita cenderung kepada perempuan lain. Agar kecenderungan kita tidak lagi kepada istri kita. Agar kata sakinah tadi tidak terwujud dia. Nah, yang ketiga adalah tatma'innu biha. Kita merasa tenang dengan istri kita. Itu makna daripada sakinah. Ini waktunya sampai jam berapa ya? Syuruk ya. Berarti kita jam 6 sudah untuk bertanya jawab ya. Baik. Yang kedua adalah mawaddah. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Mawaddah satu, wa rahmah satu. Apa itu mawaddah? Mawaddah ini adalah kasih sayang yang dia lebih cenderung juga memang ada nilai-nilai materi. Maka untuk mewujudkan kata mawaddah itu, suami dan istri mesti sering berbagi. Suami mesti rajin memberi hadiah kepada istrinya. Itu makna mawaddah. Jadi mawaddah itu memang kasih sayang, tetapi dia ada juga unsur-unsur materinya. Karena istri ini kan dia suka dikasih sesuatu. Seorang suami pun mungkin akan merasa senang jika seandainya sekali-sekali istri juga memberikan sesuatu untuk dia. Itulah wujud daripada kata mawaddah itu. Maka mawaddah itu juga disebut bahwa mawaddah itu adalah kita memberi hadiah kepada istri dan suami kita. Yang kedua adalah kita sering mengingat dia. Itu makna mawaddah. Yang di otak kita itu istri kita saja. Kemanapun kita pergi, kita selalu terbayang kita istri kita. Itu makna mawaddah. Adapun rahmah juga artinya sayang. Tetapi sayangnya ini diwujudkan dalam bentuk perlindungan. Suami yang sayang sama istri, sayangnya dia tunjukkan dalam bentuk perlindungan. Maka seorang suami bukan hanya wajib untuk memberikan nafkah secara materi, tetapi nafkahnya juga adalah kenyamanan. Itu disebut sebagai rahmah, kasih dan sayang, baik itu mawaddah wa rahmah, kasih dan sayang, baik itu berbentuk materi maupun itu dalam bentuk perlindungan dan kenyamanan. Itu disebut sebagai sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dasar dari pernikahan. Kalau tiga hal ini tidak lagi ketemu dalam rumah tangga, barulah boleh kita minta dipisah. Tak ketemu tiga hal ini. Tetapi tiga hal ini sangat luas. Ketenangan tak lagi diketemukan. Setiap hari asal berjumpa dengan bini bertengkar terus.
Ketenangan tak lagi didapatkan. Suami tidur di ruang TV, kita tidur di kamar. Tak pernah lagi ketemu. Tidak ada lagi jalan keluar. Karena dalam agama kita itu dilarang untuk cepat-cepat mengadukan permasalahan sama orang tua. Itu tak boleh. Nanti ada pembagian khususnya masalah nusyus nanti. Baik. Biar enggak kita lompat kajiannya biar agak cepat. Sekarang kita masuk slide berikutnya. Lewatkan saja. Nah, apa hak dan kewajiban dalam rumah tangga? Ini yang paling penting untuk mewujudkan. Yang pertama, yang menjadi kewajiban suami dan juga menjadi hak seorang istri itu ada dua, begitu juga sebaliknya. Kewajiban suami terhadap istrinya sebenarnya banyak, tapi saya simpulkan dua saja supaya yang terlalu lama. Yang pertama, kewajiban suami pertama berkaitan dengan keuangan, kedua adalah berkaitan dengan perlakuan. Berbeda dengan istri. Kalau istri terhadap suami, kewajiban pertamanya adalah ketaatan, yang kedua adalah pelayanan. Kan beda nih. Suami wajib dia memenuhi kebutuhan keuangan, dan yang kedua adalah perlakuan baik. Sedangkan istri, dia wajib taat sama suaminya, dan dia juga wajib untuk melayani suaminya. Berarti apa? Berarti seorang istri di sini tak wajib untuk memikirkan keuangan. Dan suami juga tak perlu patuh sama istri. Nah itu dia. Kan udah dibagi-bagi nih pos-posnya mana ini. Bapak sebagai kepala keluarga memikirkan keuangan, tak perlu patuh sama istri. Sedangkan istri, dia mesti memikirkan bagaimana melayani suami, dan dia tak perlu lagi mikirkan bagaimana masalah keuangan dalam rumah tangga. Dalam agama kita, masalah keuangan, masalah apa, permasalahannya sudah tuntas. Oh, istri saya, suami saya, dia gaji banyak, tetapi yang dikasih sama istri sedikit. Al-Quran sudah jelas. Wa 'alal musi'i qadaruhu wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu 'alal muqtiri qadaruhu. Kalau suami lagi dapat uang banyak, kasih istri banyak. Kalau suami lagi dapat uang sedikit, kasih sedikit. Itu yang dijawarkan dalam Al-Quran. Jangan pula suami dapat 1 juta, kasih istri 1 juta. Tapi ketika suami dapat 100 juta, istri pun dapat 1 juta juga. Ini kan tak adil namanya. Maka konsep Al-Quran bahkan untuk mengatur bagaimana berapa harus dikasih, itu mesti bil ma'ruf. Apa yang dimaksud dengan ma'ruf? Yang dimaksud dengan uruf itu begini. Berapa kebutuhan rumah tangga satu hari di Pekanbaru? Misalkan sebulan itu untuk makan dan untuk belanja makan itu sekitar 3 juta. Itu di Pekanbaru. Berarti suami minimal dia mesti ngasih sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, sesuai dengan keuangan yang dibutuhkan di tempat itu. Nanti kalau pindah mereka di Medan, itu udah beda lagi biaya hidup. Itu disebut sebagai bil ma'ruf. Maka untuk daripada pembutuhan keuangan, ini kewajiban suami. Bagaimana dengan istri? Bolehkah istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga? Tidak wajib hukum istri untuk bekerja. Dan juga tidak disunnahkan bagi istri untuk bekerja. Dan istri yang bekerja itu ada syaratnya. Syarat pertama adalah mesti izin dari suaminya. Kalau suaminya tak izin, maka haram bagi seorang ibu untuk bekerja. Tapi ingat bu, ibu bekerja pasti ada hak bapak yang terkurangi. Oh tidak, saya itu kerja jam 8, suami saya jam 7. Udah pergi dia, baru saya pergi. Suami saya pulang jam 5, saya pulang jam 4. Duluan saya pulang dari suami saya. Di mana berkurang hak suami saya? Pasti berkurang. Nanti malam-malam bapak minta dilayani, ibu katanya capek. Itu kan berkurang namanya itu. Nanti bapak misalkan, ibu malam-malam sibuk dengan nulis-nulis tugas. Malah bapak nengoknya pun mulai suntuk dengan ibu. Itu kan namanya berkurang hak bapak. Maka karena ada hak bapak terkurangi, ibu yang bekerja, punya uang, ya bantu juga lah bapak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Udah dapat izin kan dari suami, ya bantulah suami untuk memenuhi kebutuhan.
Karena kan suami kalau dia marah sama kita, bisa saja dicabutnya izinnya. Kamu tak mau bantu ekonomi sekarang, saya cabut izin kamu kerja. Begitu suaminya mencabut izin kerja, haram bagi ibu untuk bekerja. Ingat itu. Yang kedua, suami mengasih izinnya untuk bekerja, dia mesti lihat pekerjaannya apa. Kira-kira kerjaan itu bebas dari fitnah atau tidak. Yang kedua, aman tak tempat kerjanya. Jangan-jangan sekantornya itu semeja dua sama laki-laki. Itu kan tak aman namanya. Maka tak boleh dapat izin suami istri bekerja. Maka kewajiban keuangan itu dilimpahkan kepada seorang suami. Maka menjadi alasan juga hari ini ibu-ibu banyak minta cerai dengan suaminya. Ini gara-garanya. Seorang laki-laki tidak lagi memfungsikan dirinya sebagai laki-laki. Tapi ingat, sejauh mana seorang istri boleh menuntut keuangan dengan suaminya? Kewajiban suami untuk bekerja itu adalah, kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga itu adalah sebatas kemampuan dia untuk memberikan nafkah. Saya contoh begini. Berapa satu hari layaknya orang bekerja? Berapa jam? Dia bekerja 10 jam sehari. Tapi gajinya tetap kecil. 50.000. Pas-pasan betul. Atau 100.000. Pas-pasan betul. Maka seorang istri tak punya hak lagi menuntut. Karena batas bekerjanya sudah maksimal. Tapi kalau seandainya suaminya cuma kerja 1 jam, dapat gaji 50.000. Istrinya bilang, "Bang, mana uang makan?" Dikasih 50.000. "Bang, kok cuma 50.000 dikasih?" "Oh, kamu durhaka, saya udah kerja, kamu masih juga nuntut-nuntut. Kenapa kerja baru 1 jam? Kan bisa kerja 1 jam lagi." Itu kalau dalam kondisi seperti itu, istri boleh ngomong. Karena suaminya malas. Yang kedua, di zaman Rasulullah, ada perempuan ngadu sama Rasulullah. "Ya Rasulullah, suami saya pelit sekali ya Rasulullah." "Apa pelitnya?" "Makan tak cukup. Kemudian anak juga tak cukup dikasih makan ya Rasulullah. Boleh nggak saya curi uangnya ya Rasulullah?" Suaminya kaya, tapi tak mau ngasih istrinya uang. Padahal anak dia mesti dihidupi segala macam. Kata Rasulullah, "Ambillah, tetapi bil ma'ruf, sesuai dengan kebutuhan saja." Bahkan dicuri pun uang suami. Kalau suaminya memang tak mau ngasih nafkah kepada istrinya, itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ingat, suami sudah berdosa. Karena kewajiban suami yang menjadi hak seorang istri adalah dari segi keuangan. Yang kedua adalah perlakuan baik. Perlakuan baik ini menjadi kewajiban seorang suami. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ayat ini dikutip dalam buku nikah itu ada tercantum lafaz wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri itu dengan cara-cara yang baik. Kalau kita lihat Rasulullah bagaimana dia memperlakukan istrinya, 11 istrinya ini pencemburu semuanya. Hampir setiap hari Rasulullah itu punya permasalahan keluarga, tapi tetap Rasulullah itu menyikapinya dengan baik. Nah, perlakuan baik ini menjadi kewajiban seorang suami. Karena bagaimanapun Pak, istri kita ini mereka juga punya pekerjaan di rumah, walaupun di rumah. Coba jadwal bapak bangun subuh ngapain? Sholat. Ibu bangun subuh dan hidupin air dulu dia. Masak dia. Buat sarapan untuk kita. Kita masih golek-golek Pak. Masih kita kadang baca koran. Ibu udah 5 jadwal dia. Masak, mencuci, apa lagi? Cuci piring, menyetrika baju anak, ngantar anak sekolah kadang. Pagi lagi istri kita ini udah banyak kerjaannya. Maka ketika seorang laki-laki dimarahin sama istrinya, ingin ngadu ke Umar. Begitu mau masuk ke rumah, kedengarnya Umar kena repet sama istrinya. Kalau Umar bin Khattab ini orangnya garang, kena repet sama istrinya. Dan diam saja Umar. Ditanya sama sahabat ini, "Kok Umar kamu diam aja, istrimu marahin kamu?" Kata Umar, "Cuma analah saya mau marahin dia. Makan saya dia ngidangin, kue saya dia yang buatkan, baju saya dia yang cucikan, anak saya dia yang susukan. Cuma saya marahin dia." Artinya, kalau seandainya istri sudah memenuhi kewajibannya, maka di sanalah letak suami mesti berlaku baik terhadap istrinya. Itu kewajiban.
bukan perkara sunnah, bukan boleh atau tidak. Perlakuan baik seorang suami terhadap istri itu merupakan sebuah kewajiban. Adapun istri terhadap suami juga memiliki kewajiban. Apa itu? Ketaatan. Yang kedua adalah pelayanan. Sulit untuk saya jelaskan terlalu panjang karena waktu sudah jam 6:05. Sekarang alangkah mungkin insyaallah nanti di minggu akan berikutnya akan saya bahas lagi, melanjutkan perkuliahan kita pagi ini. Setidaknya pagi ini kita sudah memahami apa sebenarnya tujuan dari pernikahan itu, dan nanti kita coba cari lagi pembahasan-pembahasan lain yang berkaitan dengan ini di minggu akan datang.